Halo Aries, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini, mohon maaf ya. Kali ini aku akan reading untuk energi kamu ya yang berzodiak Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries dengan tema pesona kamu di matanya ya. Tapi ingat ya, ini general, jadi tidak akan bisa resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Bijaksanalah dalam menyikapi ya. Kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone ya atau handfree saat kalian mendengarkan. Kalau tidak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja ya, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton, skip aja. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, oke? Jadi simple. Kalau ingin resonate energi sendiri, kalian bisa buat personal reading ya, ataupun konsultasi pribadi jauh lebih baik. Kontaknya kalian bisa lihat di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Kita akan lihat untuk koneksi kamu dan dia dulu seperti apa sebelum kita bacakan pesona kamu di matanya gitu. Biar kamu tahu ya, ini resonate buat kamu atau enggak gitu. Dengan koneksinya ya. Kalian tahu koneksinya seperti apa, jadi bisa cocokin dengan koneksi kalian gitu. Pesona kamu di matanya untuk zodiak Aries di sini. Kita lihat untuk koneksi kamu dan dia dulu. Di sini ada engagement, kemudian di sini ada free yourself, dan juga ada aku kocok lagi ya, Aries, dan juga ada stay optimistic about your love life. Okay. Kita lihat dari kartu tarotnya dulu. Untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries. Koneksi kamu dan dia Aries. Koneksi. Ada Queen of Swords. Ada Ten of Wands. Ada Five of Pentacles. Ada Six of Swords. Oke. Dan di bottomnya di sini ada Two of Cups. Oke. Free yourself, engagement. Stay optimistic about your love life. Free yourself. Okay. Engagement. Oke, di sini aku ngeliat seperti kamu dan dia lagi ada jarak ya, masa jeda. Kamu nggak ada komunikasi dengan dia saat ini ya. Engagement, free yourself, stay optimistic about your love life. Dan aku lihat kamu stres ya, cukup stres mikirin dia banget ya. Ya, kamu stres mikirin dia karena jauh dari dia. Mungkin kamu juga ngerasa kayak berat gitu ya. Cuman di sini kamu orangnya tegas dengan keputusan kamu gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang di masa lalu membuat hubungan kamu agak bermasalah ya gitu, sehingga kamu mungkin memilih untuk memutus hubungan ataupun hanya setakat komunikasi gitu yang terputus gitu. Karena di sini ada Two of Cups, jadi aku ngelihatnya seperti mungkin kamu dan dia koneksi soulmate ya, ada koneksi soulmate di sini. Jadi dua-duanya di sini ya ngerasa stres gitu ya ketika berpisah, ketika berjauhan gitu ya. Kamu juga ngerasa overthinking gitu, sering mikirin dia, sering rinduin dia, menahan rindu tuh berat banget gitu. Nah, dia juga sama, dia menunggu kamu.
di sini ya. Dia sebenarnya menunggu kamu untuk berjuang gitu. Kamu juga gitu, kamu menunggu dia kembali gitu. Dua-duanya sama di sini, saling menunggu gitu. Ya, gitu. Cuman di sini ada hal-hal yang mungkin kamu lebih apa ya? Lebih ke tidak menunjukkan ekspresi yang baik sih ya. Jadi gini, kamu masih mikirin dia, kamu masih peduli sama dia, tapi yang kamu tunjukkan ke dia itu kamu kayak nolak gitu ya, kayak seolah-olah nolak dia kembali gitu. Padahal di sini kamu nunggu ya, nunggu dia berjuang gitu. Jadi kamu menyembunyikan perasaan kamu yang sebenarnya gitu. Padahal kamu masih ingin dia berjuang kembali gitu. Makanya kayak dia agak sulit gitu. Dia punya kesulitan di sini untuk berjuang kembali karena dia ada ketakutan. Dia takut kamu nolak dia gitu. Karena yang mungkin yang kamu tunjukkan, yang dia lihat itu kamu seolah-olah udah nggak mau sama dia gitu. Kayak apa ya? Kayak orang yang kejam gitu lah istilahnya, kayak menurut dia udah nggak ada, kalau udah ada kata putus itu udah nggak ada kata untuk balik gitu istilahnya gitu loh ya, di mungkin yang dia lihat seperti itu gitu. Cuman aku ngeliat di sini ada keinginan dia ya untuk berjuang ya, mungkin dia masih menunggu waktu yang tepat di sini untuk memperjuangkan kamu kembali gitu. Ada Six of Swords di sini ya. Mungkin dia saat ini masih punya banyak masalah ya. Ada banyak hal yang harus dia selesaikan dulu ya. Masalah dalam hidupnya semuanya gitu. Ya mungkin dari segi keuangan juga dia punya masalah gitu ya. Tapi di sini ada kedatangan dia ya. Aku lihat dia akan menjangkau kamu lagi di sini dengan adanya adjustment di sini, memperbaiki hubungan gitu, karena ada free yourself juga. Jadi kayak ini mungkin masa menunggu gitu ya. Masa menunggu, masih belum bisa membuat satu keputusan gitu. Ya, tapi di sini dia berusaha untuk tetap optimis ya. Untuk tetap optimis di sini. Makanya di sini dia juga sepertinya ingin berubah gitu ya. Ada Seven of Pentacles di sini. Mungkin dia sedang mengevaluasi dirinya ya, ataupun melihat keadaan masalah antara kamu dan dia itu dengan clear, dengan lebih jelas gitu, sehingga dia tahu kedepannya gimana untuk memperbaiki gitu. Cuman ya itu, aku lihat memang ada ketakutan dia juga. Dia takut kamu nolak dia, takut kamu nggak mau ngasih kesempatan untuk ngomong gitu. Jangankan untuk kembali, untuk ngomong, untuk ketemu aja enggak gitu loh istilahnya. Dia takutnya gitu. Cuman di sini aku ngeliatnya dia akan perjuangkan kembali ya, meskipun berat di sini. Ya, dia akan berusaha, aku lihatnya. Gitu. Ya, ada Ten of Wands dengan Six of Swords. Gitu. Ya. Dia punya banyak masalah ya. Mungkin selain sebelum dia ketemu sama kamu, kemudian punya masalah dengan kamu, itu dia juga punya beban mungkin ya, masalah atau trauma mungkin ya dari masa lalunya yang mungkin belum bisa dia healing gitu loh ya. Jadi ketika dia bertemu dengan kamu, mungkin hal yang serupa terjadi lagi gitu loh ya. Itu kan kayak mempengaruhi gitu loh ya, tindakan dia, tingkah laku dia, emosional dia itu kayak berpengaruh juga gitu loh ke hubungannya dengan kamu gitu ya. Tapi di sini dengan adanya Six of Swords, aku rasa dia akan kembali ke kamu, ketemu kamu lagi. Untuk beberapa ya, mungkin kalian udah ketemu di sini, udah bertemu lagi gitu. Jadi kalau mantan kamu kembali atau seseorang yang lagi jeda dengan kamu nggak ada komunikasi, kemudian kalian ada komunikasi lagi, ya bisa saja ini untuk kamu gitu loh ya. Untuk zodiaknya di sini
ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian Gemini, Libra, Aquarius. Oke, ada Cancer, Pisces, Scorpio juga. Jadi semua zodiak ada ya, gitu. Ya, untuk kamu di sini kamu harus membebaskan diri kamu ya dari pikiran-pikiran negatif gitu, karena mungkin juga pikiran kamu terlalu jauh gitu ya. Mungkin kamu berandai-andai atau berekspektasi terlalu jauh gitu tentang dia gitu, sehingga kamu juga ngerasa mungkin masih ada kemarahan gitu ya, masih ada kebencian di sini gitu. Itu akan sulit gitu ya membuat dia kembali ke kamu gitu. Ini untuk yang belum kembali ya, tapi untuk beberapa mungkin kalian udah bersama ya saat ini. Mungkin kalian udah ada engagement di sini, udah hubungannya udah diperbaiki lagi ya, baru ketemu gitu mungkin kalian ya, baru ada komunikasi lagi gitu istilahnya. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu gitu. Kalaupun kalian belum ada ya, dia belum datang gitu, istilahnya di sini akan ada ya, akan ada kalian dan dia akan bertemu lagi di sini. Ada koneksi soulmate ya, kamu dan dia soulmate gitu. Oke, jadi free yourself di sini juga meminta kamu untuk membebaskan diri kamu ya. Jangan maksudnya membebaskan diri di sini aku lihatnya sih lebih ke mungkin kamu masih belum bisa memaafkan dia gitu ya, masih punya pikiran-pikiran negatif, masih punya kemarahan gitu ya. Makanya di sini juga ada positive thinking gitu loh. Ya. Jadikan aja masa lalu itu sebagai pelajaran gitu ya. Gitu. Dan karena di sini ada energi-energi dia ingin kembali atau bahkan sudah kembali, sekalian sudah bertemu dan bersama. Kita lihat ya, pesona kamu di matanya tuh apa gitu. Untuk Aries ya di sini. Zodiak Aries, zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries. Mohon maaf ya kalau selalu salah sebut atau gimana ya, salah kata gitu. Untuk zodiak Aries, pesonamu di matanya tuh apa? Kita lihat. Oh, di sini ada Ace of Wands. Oke. Ace of Wands, pesonamu di matanya. Oke. Ini aku ngelihatnya lebih ke mungkin kamu punya body yang bagus ya, body yang dari segi fisik gitu ya, dari segi fisik itu mungkin kamu seksi gitu ya. Kalau nggak dari segi itu ya, kamu ini orang yang selalu melakukan hal-hal tuh terang-terangan gitu loh ya. Kamu selalu melakukan tindakan atau hal-hal tuh terang-terangan gitu. Jadi bisa dibilang kamu nggak nipu gitu loh ya. Kamu selalu terbuka gitu istilahnya. Selalu jujur istilahnya gitu. Kamu nggak suka sembunyi-sembunyi gitu atau curi-curi, itu kamu nggak suka gitu. Mungkin ini yang membuat kamu tuh menarik di matanya gitu. Ini yang dia suka dari kamu. Pesona kamu tuh ini gitu. Selain dari fisik gitu ya. Untuk beberapa memang di sini aku ngeliatnya fisik, untuk beberapa ya itu gitu ya. Fisik di sini ya itu mungkin kalau kamu perempuan ya seksi gitu istilahnya. Atau kamu lebih muda gitu ya. Kayaknya menggoda gitu loh. Istilah kayak menggoda gitu, menarik gitu loh. Seksi gitu ya, hot gitu istilahnya orangnya. Kita lihat lagi pesonamu di matanya. Wow, di sini ada the lovers ya. Tuh kan, tadi ku bilang secara fisik ya, di sini ada the lovers gitu. Ya.
Untuk beberapa di sini memang mungkin kalian dari segi fisikal gitu ya, menarik gitu ya, seksi, cantik, kalau ganteng juga hot gitu ya, seksi gitu. Tapi untuk beberapa di sini lovers di sini memang kalian punya ikatan batin gitu ya, mirror gitu. Kalian kan cerminan apa yang, jadi mungkin kalian punya kesukaan yang sama gitu loh ya. Atau saat kalian komunikasi tuh selalu nyambung. Itu yang dia membuat kamu tuh tertarik, yang membuat dia tuh tertarik gitu loh sama kamu, menarik gitu. Pesona kamu di matanya tuh itu gitu. Komunikasi selalu nyambung, kalian juga mungkin selalu jujur dan terbuka gitu ya, tentang perasaan yang seperti gue bilang tadi, as of one ini ya, kamu orangnya terang-terangan gitu, orangnya terbuka, orangnya jujur, kamu nggak suka dibohongin gitu. Jadi dari segi mengungkapkan perasaan pun kamu uh, benar-benar terbuka gitu deh. Two of Cup di sini gitu ya, lovers di sini. Jadi memang selain itu dari luar ya, itu dalamnya juga di sini kalian memang saling terkoneksi gitu dari segi batin gitu ya. Ada koneksi soulmate gitu. Jadi ini tidak bisa dibilang pesona kamu di matanya dari luar aja gitu ya, tapi juga memang karena ada koneksi gitu ya, ada koneksi secara batin antara kamu dan dia gitu ya. Kalian soulmate di sini, the lovers ya, mirror, kalian cerminan. Jadi bisa mungkin kamu punya minat yang sama kayak dia gitu ya, punya kesukaan yang sama gitu, atau paling enggak kalau kalian ngomong tuh selalu nyambung gitu ya, dia ngerasa kayak gitu loh, selalu cocok gitu loh ya. Saat dia curhat atau cerita apa, itu kamu bisa gitu loh, bisa mengerti, memahami dia gitu ya. Makanya ketika berpisah dari kamu ada jeda, ada jarak, dia ngerasa terbebani banget gitu ya, berat banget gitu ya, menahan rindu, menahan ya, rindu di sini rindu saat-saat bersama kalian ya, saat ngobrol bareng, cerita bareng, apapun itu gitu ya, saat kalian bersama. Kita lihat pesonamu di mata dia, yes, tuh kan di sini ada 10 of One lagi ya. Mungkin di saat dia punya banyak masalah gitu ya, punya banyak beban, itu cerita ke kamu gitu ya, istilahnya itu kayak bisa meringankan gitu ya, meringankan beban dia yang dia ngerasa berat, tapi kamu mau menolong dia gitu istilahnya ya. Entah ini tentang tanggung jawab dari segi apa ya, pokoknya di saat dia merasa tertekan gitu loh istilahnya, entah tentang tertekan dari pekerjaan atau apa gitu ya, punya banyak masalah gitu, itu kayak ketemu sama kamu, ngobrol sama kamu gitu, itu kayak kamu tuh bisa seperti memberikan power gitu ya buat dia gitu, motivasi gitu loh istilahnya, buat dia merasa dia kayak energinya tuh baik lagi gitu loh ya gitu. Jadi dia nggak ngerasa tertekan gitu loh dengan masalah dia gitu loh istilahnya. Ya iyalah ya, karena di sini juga ada koneksi soulmate, biasanya memang uh, hanya ngobrol gitu aja ya dengan pasangannya, itu kayak ngerasa nyaman, tenang gitu loh, seolah-olah beban itu terasa ringan gitu, yang berat itu jadi ringan. Biasanya memang koneksi soulmate tuh seperti itu gitu loh, karena ngomong tuh apa ya, pasangannya ketika diajak ngomong bisa memahami, bisa ngerti, bisa nyambung, itu vibe-nya tuh jadi naik lagi gitu, yang awalnya low itu akan agak naik gitu ya, seperti itu. Jadi positif gitu, yang awalnya tertekan negatif kan, low kan, nah itu akan naik jadi energi positif gitu, akan positif lagi gitu loh ya. Jadi beban yang berat itu akan terasa ringan gitu loh, istilahnya seperti itu. Nah ini yang mempesona kamu di mata dia tuh itu gitu loh ya, gitu. Dan di sini ada Six of Swords.
Hmm. Oke, mungkin di sini kamu suka traveling ya sama dia, gitu. Nah ini kan ngerasa cocok gitu loh, nemenin dia jalan-jalan atau kalian sering traveling bareng di sini, gitu ya. Dia itu tertarik ya, menarik pesonamu di mata dia tuh itu gitu loh. Jadi di sini kamu uh, apa ya, kayak di sini juga ada dua-duanya ada six of swords ya, kayak ya ten of one sama gitu ya. Ini enggak apa ya, bisa dibilang ini pengalaman hidup juga bisa ya. Mungkin kamu punya pengalaman hidup yang sama dengan dia gitu ya, atau trauma yang sama di sini, sehingga ketika kalian terbuka, ketika kalian ngomong satu sama lain dan kamu bisa melewati masa-masa sulit itu dia ngerasa kagum gitu loh dengan kamu. Ini juga bisa seperti itu gitu. Masa-masa sulit yang pernah kamu lalui di sini gitu. Mungkin kamu pernah sharing sama dia yang seperti aku bilang tadi ya, kalian mungkin uh, ngobrol bareng, jujur, terbuka gitu ya. Apapun itu yang kalian obrolin itu selalu cocok gitu loh, selalu nyambung, selalu ngerasa sama gitu loh istilahnya. Bahkan di sini Six of Swords ini juga berbicara tentang pengalaman. Mungkin kalian punya pengalaman yang sama gitu. Dan kamu udah berhasil melalui masa-masa sulit kamu gitu. Ya. Dan kamu mungkin cerita ya, pengalaman di sini mungkin bukan pengalaman hidup yang sama ya, tapi mungkin situasinya hampir sama, kayak beratnya yang dilalui, yang dirasain. Nah, itu sehingga kalian saat jujur, terbuka, ngobrol bareng, ngomong bareng, nah itu kayak punya pengalaman yang sama gitu loh ya. Dan di sini dia ngerasa kagum dengan kamu gitu. Kamu bisa melalui semua itu gitu loh. Aku nggak tahu masalah kamu apa ya di sini, perjalanan hidup kamu seperti apa gitu, yang tahu kan kamu sendiri, cuman kamu punya pengalaman hidup yang sama dengan dia gitu, sama-sama beratnya gitu, tapi kamu berhasil melaluinya gitu. Oke, kita lihat lagi di sini ada Nine of Pentacles. Tuh kan, kamu bisa berhasil melaluinya sendiri gitu ya. Di sini seseorang yang mandiri ya, aku lihatnya Nine of Pentacles. Ini pesonamu di mata dia tuh itu gitu ya, kamu orangnya mandiri di sini. Terutama jika kamu cewek di sini ya gitu, kamu orangnya santai, kamu orangnya mandiri ya, secara materi juga kamu mandiri gitu ya, seperti itu ya. Dan kamu melalui masa-masa sulit itu juga sendiri gitu, kamu berhasil melaluinya itu sendiri gitu istilahnya ya. Dan mungkin kalau dari segi fisik di sini kamu pandai merawat diri kamu ya, pandai jaga diri kamu gitu, maksudnya jaga diri ya. Mungkin kamu tipikal orang yang suka ke salon dan rambut gitu ya. Jadi kamu tuh merawat diri kamu tuh dengan baik gitu ya, gak acak-acakan, gak amburadul gitu istilahnya. Baju yang kamu pakai pun juga kamu menyesuaikan banget gitu, gak asal-asalan pakai baju gitu ya, istilahnya seperti itu. Pokoknya di sini bener-bener kamu tahu menjaga diri kamu, merawat diri kamu dengan baik gitu loh ya. Jadi kan laki-laki tuh tertarik gitu loh sama kamu, kamu menarik lawan jenis dari segi itu juga gitu loh ya. Dan pesona kamu di matanya tuh seperti itu gitu ya. Kamu orangnya santai gitu ya, kamu ramah, kamu baik sama orang, baik sama orang, lingkungan gitu, kamu peduli dengan lingkungan gitu ya, sekitar kamu gitu ya. Dan aku ngeliat di sini untuk beberapa di antara kamu mungkin suka menghabiskan waktu di alam ya, suka dengan alam terbuka gitu. Jadi kayak mungkin kamu nggak suka ke mall, jalan-jalan ke mall-mall gitu istilahnya ya, tapi kamu lebih suka alam. Dan ini yang membuat dia tuh pesona kamu di mata dia tuh itu gitu loh ya, alam terbuka gitu. Makanya tadi aku bilang mungkin
kamu suka traveling gitu ya. Tapi di sini travelingnya bukan di tempat-tempat yang kayak mall atau apa gitu, enggak ya, mungkin kayak lebih ke alam gitu ya, kayak ke pantai gitu ya, ke pokoknya di tempat yang terbuka gitu ya, yang dekat dengan alam gitu, bukan yang ramai kayak mall gitu ya, kayak di kota-kota besar itu enggak di sini gitu ya. Kalian sering traveling bareng di sini mungkin, atau kamu yang suka traveling gitu istilahnya ya. Jadi kayak dia ngelihat kamu tuh unik gitu loh, beda gitu. Disitulah dia kayak pesonamu di matanya tuh itu gitu loh, menarik gitu. Oke. Uh, Ingat ya, ini tidak resonate buat kamu semua. Ambil saja mana yang resonate gitu. Oke. Kalau yang resonate energi sendiri ya kalian buat personal reading ya. Sekian dulu ya bacaannya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada salah kata mohon maaf. Dan semoga sampai di sini bisa kalian pahami ya. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya yang bisa kalian pahami. Oke. Sekian dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa.